Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baik, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum dimulai, saya share screen dulu, ya. Mungkin masih dalam suasana Syawal ataupun Idul Fitri 1443 Hijriah, ya. Saya atas nama pribadi dan tentunya juga atas nama institusi mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, ya. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Jadi walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung, namun melalui media daring ini, ya, tidak mengurangi hal-hal yang sifatnya adalah personal, ya, ataupun institusional, yaitu hubungan antara saya dengan saudara, antara dosen dengan mahasiswanya dan lain sebagainya, ya. Prinsipnya adalah kita sebagai umat Islam yang telah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dan kemudian mungkin masih ada yang melanjutkan ibadah Syawalnya, ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik. Dan tidak terasa setelah mengikuti ujian tengah semester kemarin ataupun UTS, ya, kita kembali dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu khususnya untuk mata kuliah hukum bisnis syariah, dan ini adalah pertemuan yang ke-8, ya. Tentunya saudara bertanya-tanya apakah nilai sudah keluar. Nilai sudah saya masukkan ke sistem, ya, ke aplikasi di FIAI, namun tidak terkonek dengan UI Gateway, ya. Jadi kalau saudara mau ngecek mungkin dengan NIM mahasiswa masing-masing, ya, nanti akan diketahui nilai masing-masing. Nah, saya kurang tahu apakah mahasiswa bisa mengakses atau tidak, saya kurang tahu. Yang jelas semua mata kuliah yang diampu pada semester ini sudah saya masukkan, ya. Dan alhamdulillah nilai insya Allah sesuai dengan harapan, ya. Jawaban dari setiap soal sifatnya adalah fluktuatif, gitu ya. Ada yang menjawab sesuai dengan pertanyaan, ada juga yang ya mendekati benar, ya. Ada juga yang kemudian menjawab mohon maaf Pak tidak tahu, mohon maaf waktunya habis dan lain sebagainya. Termasuk ada beberapa kendala ketika ujian, ya, entah itu kendala teknis seperti sinyal, ya. Kemudian ada juga yang masih dalam perjalanan di tengah lewat laut, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya sudah tetap bisa mengikuti ujian tengah semester dengan baik, ya, sebagaimana yang diharapkan. Prinsipnya apapun yang sudah didapatkan, yaitu adalah nilai yang terbaik berdasarkan hasil kinerja ataupun proses pembelajaran dari teman-teman sekalian. Jadi tidak ada yang sia-sia insya Allah. Dan ketika menilai pun saya tidak melihat satupun namanya. Artinya nama saya hidden, gitu ya. Murni saya melihat dari jawaban setiap mahasiswa. Jadi tidak tahu itu siapa, nomor induk mahasiswanya berapa, ya. Jadi langsung saya sembunyikan, saya hidden untuk nama dan nomor induk mahasiswanya. Jadi insya Allah ini semuanya sudah melalui proses yang sangat objektif, ya, tidak ada subjektivitas dari dosen ataupun dari saya ketika memberikan nilai kepada setiap mahasiswa, ya. Kalau ada yang tidak puas, silahkan nanti komplain, ya, melalui prosedur yang ada, ya. Tentunya sebelum komplain, coba saudara buka kembali
ya soal-soalnya, ya kemudian jawabannya sudah sesuai atau belum, ya. Jadi sebelum apa namanya mempertanyakan nilainya, ya flashback dulu lah ke diri masing-masing, gitu ya. Baik, saya tidak akan membahas soal yang sudah berlalu, ya karena waktunya sudah cukup lama, ya. Yang jelas sekarang saudara persiapkan diri, ya. Kita masih punya sekitar 7 kali pertemuan lagi, ya, sebelum nanti kita masuk ke ujian akhir semester, ya. Dan tetap dipelajari dengan baik, ya, walaupun proses pembelajaran masih dalam proses daring, ya. Kemudian nanti juga mudah-mudahan harapannya adalah semester depan sudah bisa luring semuanya. Amin. Nah, hari ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan, ya yang mungkin ini sudah sering kita lakukan, ya. Aktivitas dalam keseharian, ya, ketika melaksanakan ataupun teman-teman sekalian mengadakan transaksi, ya, entah itu jual beli ataupun yang lainnya, di mana dalam proses transaksi tersebut, ya, ini memerlukan sebuah metode, ya, memerlukan sebuah kaifiyah ataupun cara, ya. Berkaitan dengan hal tersebut, ya maka meskipun tadi saya katakan ini sudah sering kita lakukan, sering kita kerjakan dalam kesehariannya, mungkin secara teori yang belum kita dapatkan, gitu ya. Yaitu terkait dengan hukum uang muka, ya, dalam perspektif Islam ataupun dalam hukum Islam itu sendiri, ya. Kita tahu, ya, kita sudah melakukan aktivitas jual beli ini, ya. Hanya saja kemudian ketika misalkan ada akad-akad yang sifatnya adalah tidak sesuai dengan ketentuan, itulah yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kemudian transaksi yang kita lakukan, yang pertama ini melanggar ketentuan syariat, yang kedua ini bertentangan, yang kedua melanggar ataupun merugikan para pihak, ya. Jangan sampai, apalagi transaksi online, gitu ya. Ini kan banyak persoalan, ya. Seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak kasus yang terjadi demikian, ya. Maka jangan sampai hal seperti ini saudara lakukan. Apalagi misalkan sebagai seller ataupun sebagai penjual melakukan tindakan yang sifatnya adalah tadlis ataupun penipuan, ya. Kita lihat dulu definisinya, ya. Terkait dengan al-urbun, ya. Ada yang menyebut dengan istilah al-urban, ada juga yang menyebut dengan istilah al-urbun, ya. Nah, prinsipnya adalah sama, ya. Prinsipnya artinya adalah DP. DP itu down payment ataupun uang muka. Nah, uang muka, ya, dalam istilah syariat ataupun dalam konteks fikih muamalah, ya, ini disebut dengan al-urbun, ya. Jadi prinsipnya sama. Ya, entah itu, ya, maknanya adalah DP ataupun itu uang muka, ya. Karena dalam istilah yang dikatakan, jadi tidak hanya al-urbunu, tapi juga di situ ada istilah al-urbanu, ya. Ada yang menggunakan huruf ain, ada yang menggunakan huruf alif, ya. Al-urbunu wal urban, ya. Jadi bedakan di sini. Ada dua huruf yang berbeda, ya. Di sini menggunakan ain, yang kedua di sini menggunakan alif, ya. Al-urbun wal urban, ya. Prinsipnya sama, ya, yaitu transaksi, ya, dalam jual beli, dalam al-bai', ya, dalam jual beli. Nah, transaksi yang seperti apa? Di sini dikatakan al-urbun artinya ketika ada seseorang yang membeli sesuatu ataupun dalam konteks ijarah. Saudara masih ingat mana ijarah? Ijarah itu dalam konteks sewa menyewa, gitu ya, sewa menyewa. Kalau jual beli artinya adalah berpindahnya kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli. Kalau sewa menyewa adalah berpindahnya, ya, jasa, ya, jasa dari pemilik
sewaan kepada si penyewa. Ya, jadi antara barang dengan nilai itu berbeda. Ya, kalau barang adalah jual belinya, kemudian kalau sewa adalah manfaat yang didapatkan. Nah, di mana di sini dikatakan sebagian pembayarannya ataupun pembayaran jual belinya ataupun uang sewanya ya dibayarkan bisa di awal ya ataupun kemudian dibayarkan secara menyeluruh. Nah, di sini dikatakan apabila transaksi sempurna yaitu maka akan dihitung sebagai pembayaran. Artinya dibayar penuh. Gitu ya. Misalkan jual beli handphone seharga 1 juta misalkan ya. Itu dibayar penuh 100%, 1 juta. Maka itulah dikatakan al-urbun. Gitu ya. Bisa dikatakan demikian. Namun jika tidak, maka dikatakan ini adalah untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu jika tidak tidak dibayarkan secara penuh. Baru diberikan uang muka 10%, misalkan 100.000. Ya, saya beli handphone misalkan dengan cara DP dulu lah. Ya, saya memberikan DP ya senilai 10% dari harga misalkan ya dari 1 juta menjadi DP-nya adalah 10%-nya 100.000. Ya, nah ketika misalkan transaksi ini batal, ya di sini ada persoalan. Terkadang atau misalkan dulu ketika saudara datang ke Jogja ya mau kuliah, ya saudara kemudian mencari kos-kosan, gitu ya. Ketika mencari kos-kosan, terkadang ada pemilik kos yang meminta tanda jadi dulu, ya. Atau bisa juga dari penyewa, dari mahasiswa, karena masih mencoba untuk mencari yang lain sebagai perbandingan, ya, di DP dulu, ya, misalkan per tahunnya 3 juta, 1 kamar kos misalkan, ya, kemudian saudara tidak langsung bayar tunai, langsung ditutup tidak 3 juta, tapi saudara DP dulu misalkan, ya, tanda jadi dulu lah, tanda jadinya 100.000 misalkan. Tapi kemudian si pemilik kos mengatakan begini, ya mas enggak apa-apa, dikasih tanda jadi dulu aja 100.000 gitu ya. Kalau jadi nanti ini adalah digenapkan kekurangannya yaitu 2,9 juta ya. Kemudian kalau tidak jadi, maka uang ini tidak dikembalikan. Ini persoalan. Jadi uang yang 100.000 itu melayang. Nah, yang seperti ini boleh tidak dalam Islam? Itu yang harus kita ketahui. Uang muka yang sudah diberikan boleh enggak tidak dikembalikan? Pertanyaannya seperti itu. Loh, Pak, itu sudah bagian daripada akad, Pak, perjanjian. Nanti dulu. Pak, ini sudah atas dasar antarodin minna. Ya, ini sudah atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho kita, Pak. Kita ridho ikhlas, nggak masalah, Pak. Nanti dulu. Gitu kan? Kita akan lihat dari perspektif syariah seperti apa. Ya, jadi saudara pahami dulu, mana uang muka itu apa artinya. Ya, di sini ada istilah al-urbun, ada istilah al-urban. Ya, yang prinsipnya adalah sama-sama dalam konteks transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di mana uang pembayarannya ya itu bisa diberikan di depan ya. Kemudian bisa dikembalikan atau tidak itu nanti tergantung bagaimana kesepakatannya ya. Nah, kalau ada kesepakatan nanti dulu. Kalau nggak ada apa lagi, ya kita lihat dulu. Jangan langsung kita simpulkan, oh boleh, saya ikhlas, nggak apa-apa, nanti dulu. Ya, kita lihat ya lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana konteks uang muka, ya, ataupun prinsip uang muka itu seperti apa? Nah, uang muka ini prinsipnya adalah ketika ya sejumlah uang yang dibayarkan di awal ya kepada penjual, ya. Nah, jika transaksi itu dilanjutkan, maka uang tersebut masuk dalam harga. Nah, tadi saya contohkan, bayar kos misalkan sewa menyewa, karena konteksnya adalah bisa sewa menyewa ataupun jual belinya. Misalkan tadi kos 1 tahun 3 juta, gitu kan? Kemudian
baru dikasih uang muka 100.000. Kalau jadi, maka tinggal nambah kekurangannya 2.900.000, dan itu nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang ataupun seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan begini, apabila saya mengambil barang ini, maka ini adalah bagian dari nilai harga. Gitu ya. Jadi include uang muka termasuk bagian daripada harga. Ya, 100.000 tadi contohnya, ini bagian daripada yang 3 juta. Dan bila saya tidak jadi, maka uang muka ini saya berikan kepada kamu, pemilik sewaan ataupun penjual. Nah, ini ada dua konteks yang berbeda. Yang pertama di sini dikatakan, kalau tidak jadi transaksinya, maka uang muka menjadi milik si penjual. Ya, yang kedua dari pihak pembeli mengatakan, ya sudah, ini untukmu penjual. Gitu ya. Kalau ini masuk dalam akad ini, gitu kan? Nah, kalau ini juga demikian, hanya saja yang mengatakan adalah pembeli ataupun penyewa. Nah, kalau yang ketiga di sini dikatakan, ya, apabila ada seseorang ataupun seorang pembeli dan menyerahkan kepada penjual 1 dirham ataupun lebih dengan ketentuan seperti ini, jika si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang muka ataupun uang panjar, ya, dihitung bagian dari pembayaran. Tapi jika gagal, maka itu milik penjual. Konteksnya sama. Ketiga prinsip ini sama. Uang muka ini semuanya menjadi milik penjual ataupun pemilik sewaan. Jadi ya. Jadi tidak ada yang kemudian uang muka itu kalau sudah dikasihkan itu dikembalikan. Mungkin ada, cuma kan tidak banyak juga yang seperti itu kan. Kebanyakan ketika uang muka itu sudah diberikan, ya sudah melayang kalau transaksinya tidak jadi. Ya, maka perlu kehati-hatian, perlu kesepakatan, perlu pemahaman terkait dengan fikih muamalahnya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya terkait dengan prinsip ya ataupun implementasi ketika uang muka itu dipraktikkan. Ya, ketiganya ya prinsipnya adalah semua akan menjadi milik penjual, itu uang muka. Ya, entah itu yang disampaikan oleh pembelinya ataupun itu ditegaskan oleh penyewa atau si pemilik sewaan ataupun calon penyewa ataupun calon pembelinya. Ya, jadi tadi saya katakan sekali lagi prinsipnya adalah menjadi milik penjual ya ataupun pemilik sewaan. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu. Lantas bagaimana terkait dengan hukum jual beli dengan tanda jadi uang DP? Ya. Dalam hal ini ya ada beberapa perbedaan pendapat daripada ulama. Ya, istilahnya ikhtilaf ya, ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat. Ya, saudara mungkin sudah paham ya ketika mengambil mata kuliah fikih ataupun usul fikih ya. Kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama? Ya, tentunya ada berbagai macam pertimbangan ya dari setiap ulama ketika memutuskan suatu hukum syariat. Nah, yang pertama, mayoritas ya. Jadi ini jumhur ya. Jumhur itu mayoritas. Jumhur ulama ya dari keempat imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Nah, di antara keempat jumhur ulama ini, ya, ini mayoritas, ya, kecuali Imam Hambali, ya, ini mengatakan tidak sah jual beli dengan uang muka. Nah, di sini dikatakan, menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, ya, beliau menyebutkan ketidaksahannya karena ada hadis ya dan karena terdapat adanya cacat, fasad ataupun gharar di situ. Gharar itu kan artinya tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti. Nah, ketiganya ini gitu ya.
Yaitu pertama, karena ada dasar hukum yang melarangnya, jelas-jelas melarang terkait dengan jual beli dengan uang muka. Nah, yang kedua dan ketiga ini adanya cacat dan ketidakjelasan, inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i melarang jual beli ya dengan menggunakan DP ataupun uang muka. Di sini dikatakan ya, nah Rasulullah SAW an ba'il urbani qala Malik wa dzalika fi ma nara wallahu alam ay yashtari ar-rajulu al-'amdu aw yatakara ad-dabata thumma yaqulu u'tika dinaran ala anni in taraktu as-sil'a aw al-qira'a fa ma a'taituka laka. Nah, di sini dikatakan ya, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Jadi ya. Nah, kemudian Imam Malik berkata, qala Malik wa dzalika fi ma nara, ya. Dan inilah yang kita lihat. Jadi maksudnya begini, prakteknya memang ada jual beli dengan cara panjer ataupun uang muka. Tapi beliau mengatakan wallahu a'lam, bahwasanya Allah lebih tahu ya, ayyashtariyar rajulu, kan, seseorang yang membeli budak pada zaman itu ya, atau menyewa hewan kendaraan seperti kuda, keledai, unta gitu ya, kemudian berkata ya, saya berikan kepadamu 1 dinar gitu kan, dengan catatan apabila saya tidak jadi menyewa ataupun membeli, ya, maka uang yang telah saya berikan, uang muka tadi ini menjadi milik kamu. Prakteknya dulu seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Ya, jadi atau tidak jadi, uang muka ini menjadi milik penjual ataupun pemilik sewaan. Ya. Jadi Rasulullah sudah jelas ini melarang praktek jual beli dengan uang muka. Ya, bagaimana Pak kalau COD? Itu beda lagi. COD kan barang sampai dulu baru bayar di tempat. Dan terkadang tidak sesuai juga, banyak unsur tadlisnya, penipuannya. Ya, saya pernah itu beli mesin bor itu, ya. Di iklannya itu secara online, ya. Di iklan itu lengkap sekali. Bisa buat bor, ada mata gergajinya, macam-macam. Jadi satu alat itu bisa untuk semuanya. Ya, saya bayar itu, lumayan harganya kan. Saya tidak sebutkan gitu kan. COD. Ternyata begitu barang sampai ya, wah itu sudah jauh dari iklan yang disampaikan. Hanya ada alat bor sama 2 mata bornya. Gitu kan. Itu pun ya ternyata boxnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Beda, terlihat mana yang kualitas bagus dan tidak, dan itu pun mereknya merek kopian, gitu ya. Jadi ini sudah masuk dalam ranah tadlis, penipuan, ya. Jadi sangat disayangkan, gitu ya, jual beli yang seperti ini oleh para seller, para penjual dengan menipu para pembelinya, para buyernya. Ini jelas sudah tidak halal hartanya, ya, karena terjadi unsur tadlis di situ. Ya, jadi jelas ya. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi, jual beli dengan cara uang muka itu tidak sah atau batal transaksinya. Ya. Namun ya ada pendapat yang lain. Gitu ya. Di sini dikatakan jual beli dengan cara uang muka ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Karena apa? Uang muka tadi itu tidak ada tidak ada imbal baliknya, tidak ada apa-apanya, hanya diminta begitu saja, walaupun si pembeli ataupun calon penyewa itu ikhlas saja. Ya, tadi saya katakan tidak ada apa-apanya ataupun tidak ada kompensasinya. Di sini ya, sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Sering ini kita dengarkan ayat ini.
hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ya harta di antaramu ya dengan cara yang batil. Illa, kecuali, di situ ada harful istisna, ya pengecualian. Antakuna tijaratan, kecuali dengan cara tijarah, jual beli, perdagangan. Antara minkum, itu pun perdagangan dengan cara yang saling ridho, gitu kan? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini tafsiran yang lain lagi, ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ya, ataupun di antaramu ya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi kalau kita maknai secara luas, ayat ini mengatakan kita tidak boleh memakan ya, harta dengan cara yang tidak baik. Nah, berdasarkan pendapat Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi tadi, ya uang muka ini adalah salah satu ya praktek yang tidak baik. Kan? Karena apa? Pendapatnya didasarkan pada sabda Rasulullah SAW terkait dengan hukum al-urban, tidak dibenarkan jual beli dengan cara uangmu muka. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya, kenapa kok bisa dikatakan tidak sah? Karena dalam jual beli yang menggunakan sistem uang muka, di sini dikatakan itu adalah uang muka, ya, ada dua syarat kebatilan. Yang pertama, syarat memberikan uang muka. Jadi biasanya dari penjual ataupun pemilik sewaan, you harus bayar dulu, misalkan seperti itu bahasanya, ya, harus pakai tanda jadi, gitu kan? Kalau enggak misalkan. Ya itu maksudnya, kalau enggak pakai kasih apa, kalau enggak ngasih uang DP, ya udah, saya kasihkan ke yang lain, kan biasanya begitu. Ya, kita mau ngontrak rumah, mau kos-kosan gitu kan, ataupun mau jual beli gitu kan. Misalkan terkadang kita tertipu dengan harga yang agak ya, miring gitu ya. Nah, jadi hati-hati di situ. Nah, kemudian yang kedua, syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridho. Nah, ini yang sulit untuk mengukurnya. Ya. Jadi ikhlas itu kan sulit untuk diukur. Terkadang diucapkan tapi nggak tahu di hati kita kan nggak tahu. Kita nggak bisa mengukur orang itu ikhlas atau tidak kan. Walaupun mulutnya mengatakan ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dua syarat ya yang dikatakan jual beli dengan cara sistem DP itu tidak dibenarkan ya. Nah, dasarnya apa ya? Di sini dikatakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, la yahillu salaf wa bai'un wala syartani fi bai'in wala bai'un ma laysa indak. Tidak boleh ada utang dalam jual beli. Maksudnya apa? Ya tadi kos-kosan misalkan harganya 3 juta per tahun, ya saya bayar dulu sekian. Kalau nggak jadi nanti uang DP-nya jadi pemilik kos. Kalau jadi tinggal nambah kekurangannya. Ya itu enggak boleh. Nah, dan dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik. Tidak boleh ada dua syarat yang berbeda dalam satu transaksi. Tidak boleh ada ketentuan yang berbeda dalam satu transaksi. Berbeda misalkan dengan cara hukum jual beli, misalkan dengan cara tunai dan non tunai. Ya, kalau kredit, nah ini jadi persoalan. Ya, karena ada namanya kredit syariah kan begitu loh sekarang. Ya, tidak boleh ada harga yang berbeda dalam satu transaksi. Misalkan begini, kalau saudara membeli kendaraan sepeda motor seharga 20 juta misalkan. Kalau tunai cash 20 juta, kalau kredit menjadi 30 juta misalkan. Kan seperti itu faktanya. Ya kan? Nah, ini yang harus diluruskan. Ya. Jadi seharusnya tidak boleh ya ada dua akad yang berbeda dalam satu transaksi. Ya. Jadi Pak akadnya kan murabahah jual beli gitu kan. Ya, tapi juga jangan kemudian merubah daripada
nilai barang itu sendiri. Faktanya begitu Pak, murabahah iya. Nanti dulu ya. Karena di situ ada akad ya, ada akad yang disepakati, akadnya adalah akad jual beli ya, di mana dalam jual beli itu ada keuntungan yang harus didapatkan oleh penjual. Misalkan si penjual ketika ngambil barang dari dealer seharga 15 juta ya, kemudian dijual kembali menjadi 20 juta. Tapi disebutkan ke pembeli, saya ngambil dari dealer sekian, saya jual pada sampean sekian. Silahkan, enggak apa-apa kalau mau, dan itu pun nanti boleh dibayar dengan cara mengangsur. Nah, itu yang dibenarkan. Ya. Tapi kalau tahu-tahu kredit langsung sekian. Nah, itu kan bukan akad jual beli lagi. Akadnya adalah ijarah, itu nantinya sewa jatuhnya. Gitu kan? Jadi selama barang yang kita pakai itu masih sewaan, ya belum jadi hak milik. Dan di sini dikatakan tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya, wala bai'un, ya wala bai'un, ya wala bai'un ma laysa indak. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Jelas ya di sini ya. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. Apalagi barang pinjaman. Kadang anak kos tuh begitu biasanya. Pinjam laptop dijual, pinjam sepeda motor digelapkan. Kadang ada yang seperti itu. Walaupun tidak banyak, tapi ada aja kasus seperti itu. Ya mungkin karena ada kebutuhan yang mendesak. Ya ini saya di fakultas sedang azan, ya kita pending sebentar ya untuk kita dengarkan azannya. Suara nggak kedengeran, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Ya, prinsipnya adalah menurut ya jumhur ulama ini ya, ini kecuali Imam Hambali ya, hukum jual beli dengan cara uang muka itu tidak sah atau tidak dibenarkan. Ya, dasar hukumnya adalah ada hadis yang melarang itu ya. Kemudian juga memenuhi syarat kebatilan dalam transaksi jual beli. Yang pertama mensyaratkan adanya uang muka, yang kedua karena ada unsur
yang memungkinkan salah satu pihak ya dirugikan ketika kemudian transaksi itu tidak dilanjutkan, ya. Nah, kemudian ya, tadi saya katakan jumhur ya. Satu-satunya yang membolehkan ya dalam konteks 4 imam jumhur ini, jumhur ulama, yaitu Imam Hambali. Ya, beliau mengatakan ya adanya sebuah athar dari Ibnu Ali Syaibah yang mengatakan An-Nafi' ibni Al-Harith annahu ishtara li Umar darasijin ya min Safwana ibni Umayyah fa in radiya Umar wa illa falahu kadza wa kadza. Jadi diriwayatkan dari Nafi bin Haris gitu ya, dia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Sofwan bin Umayyah ya, dengan syarat jika Umar suka, kalau enggak ya sudah Sofwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. Nah, jadi ini bisa dikatakan satu-satunya ya beliau Imam Hambali yang kemudian membolehkan jual beli dengan uang muka ya. Nah, nanti kita contohkan dalam aktivitas sehari-hari yang mungkin juga banyak terjadi. Nah, kemudian ya, masih menurut beliau adanya sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib. Namun hadis ini dikatakan dhaif. Dhaif itu artinya hadis ini lemah ya. Nah, terkait dengan kedudukan hadis yang dhaif ya, ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam istinbat hukum. Khususnya dalam konteks jual beli. Di sini dikatakan ya, nah Rasulullah SAW ya terkait dengan an ba'il urbani qala Malik wa dzalika fi ma narallahu alam ayyashtar rajul al-'abd ya au yatakara ad-daba thumma yaqulu u'tika dinaran ala anni in taraktu sil'ah au al-qira'a fa ma a'taituka lak. Hadis yang tadi dijadikan sebagai dasar hukum daripada ketiga imam itu menurut Imam Hambali itu adalah hadis yang lemah. Gitu ya. Menurut Imam Hambali, hadis yang tadi itu yang ini, nah ya, menurut Imam Hambali ya sanadnya ini ya hadis ini kedudukannya dhaif lemah. Jadi hadis yang mengatakan jual beli dengan uang muka menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i ini tidak sah. Menurut Imam Hambali hadis itu lemah kedudukannya. Ya. Di sini dikatakan semua ya rekam jejak ataupun jalan riwayatnya kembali pada orang yang thiqah. Ya. Thiqah itu artinya orang yang terpercaya dan mubham. Ya. Artinya apa? Jadi betul-betul ya yang meriwayatkan hadis ini orang-orang yang terpercaya dan orang yang memahaminya. Jadi bukan sembarangan orang. Nah, di sini dikatakan, nah, ini karena Imam Malik mengatakan telah menceritakan kepadaku seorang thiqah, tapi tidak dikatakan siapanya itu menurut Imam Hambali. Dalam hadisnya begini, biasanya kan dalam sanad itu dijelaskan, ya ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya ruwiya ya min an itu loh. Nah, itu dia dikatakan dalam hadis ini tidak disebutkan siapa ini dari siapanya, hanya dikatakan sebagai orang yang thiqah. Gitu kan? Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan gitu ya, telah sampai kepada kami bahwa Amr bin Shu'aib ini siapa? Apakah dia orang yang thiqah dalam kedudukannya sebagai seorang perawi, periwayat, atau tidak? Nah, disinilah gitu ya. Disinilah dikatakan menurut Imam Hambali, ya Amr bin Shu'aib ini kedudukannya lemah, gitu ya.
Jadi tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menghukumi ya jual beli dengan DP itu tidak sah. Nah, inilah pentingnya kita belajar terkait dengan fikih muamalah. Ya, di situ ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu ya berasal dari tentunya pemahaman dasar hukum. Nah, dasar hukum dalam konteks Quran itu sudah qat'i, sudah pasti, tidak ada persoalan. Tapi dalam konteks yang berasal dari sunnah, ya itu yang akan menjadi sebuah persoalan ketika ada perbedaan pendapat, terutama terkait dengan masalah kedudukan hadisnya. Apakah itu hadis sahih, ini kan, atau kemudian bahkan hadis adalah lemah ataupun dhaif, ya. Ini yang perlu diteliti dalam ya penggunaan dasar hukum untuk menentukan ataupun menjadikan sebagai dalam istinbat hukum dalam menetapkan suatu hukum. Jadi saudara juga perlu belajar ilmu hadis, takhrijul hadis. Ini dia. Saudara bisa belajar kitab Mustalahul Hadis. Sekarang sudah banyak terjemahannya juga. Bisa dipelajari di situ. Bagaimana hadis itu dikeluarkan, diriwayatkan, apa itu thiqah, apa itu mubham, ya apa itu perawi, apa itu mutawatir dan lain sebagainya. Ya, jadi pentingnya di situ. Tidak lantas mengatakan oh boleh, oh tidak. Ada dasar hukumnya yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kemudian masih menurut Imam Hambali, ya panjar ataupun uang muka ini merupakan kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, gitu kan? Tadi saya katakan, misalkan penyewa sewa kos, gitu ya. Ya sudah, saya tunggu 1 minggu kabarnya, tapi uang muka masuk dulu 100.000. Kalau 1 minggu nggak ada kabar, mau lanjut atau tidak, jadi atau tidak, ya, maka uang muka ini jadi milik saya. Kenapa kok bisa begitu? Kata Imam Hambali begini, dalam waktu rentang 1 minggu itu bisa jadi ya si pemilik kos-kosan akan mendapatkan penyewa yang lainnya yang langsung sepakat setuju akan menyewa tunai misalkan. Tapi karena dia harus menunggu beberapa waktu, ya dia memberikan kesempatan kepada yang tadi mau nyewa baru ngasih DP, ya jadi dia kehilangan ya kesempatan ya transaksi beberapa waktu. Ya, maka di sini katakan penjual dimungkinkan akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Itu kalau dalam konteks jual beli. Kan bisa jadi barang yang harusnya laku karena dia masih memberikan berharaplah dibeli sama itu gitu kan, walaupun dikasih DP dulu ternyata nggak jadi ya kan, ternyata di tengah-tengah itu ada yang mau beli ya, kadang seperti itu ya. Saya pun pernah itu ditawari suatu barang sama orang gitu di sini. Jadi Pak, ini saya ada sekian, ada ada barang luasnya sekian gitu. Ya. Saya berharap jenengan yang beli. Saya nggak ingin orang lain. Saya berharap jenengan yang beli. Nah, gimana Bang? Saya juga nggak terlalu minat gitu kan. Tapi beliau menunggu dalam waktu tertentu. Tapi tidak memberikan DP juga, orang saya nggak mau beli, tapi dia minta saya yang beli. Kan. Yang lain saja Pak, saya katakan. Enggak, saya berharap jenengan yang beli seperti itu. Repot kalau kayak gini kan, karena sudah ada unsur kepercayaan. Ya saya katakan saya belum minat ya. Daripada jenengan nanti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembeli yang pasti, ya lebih baik ya saya cut dari sekarang saja. Saya tidak minat untuk membeli. Silakan jenengan jual saja pada yang lain. Jadi kadang seperti itu, ada unsur kepercayaan yang harapan dari penjual kepada pembeli, ya pada calon pembeli ada seperti itu. Nah, menurut Imam Hambali
tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka menjadi syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya. Tidak sah. Ya, jadi namanya uang muka ya sudah itu. Itu adalah bagian daripada kompensasi. Ya. Jadi boleh-boleh saja gitu. Ini menurut Imam Hambali. Imam Hambali membolehkan karena berpendapat hadis yang dipakai oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i, ya Imam Hanafi itu hadis kedudukan hadisnya adalah lemah. Ini ya. Jadi Imam Hambali membolehkan. Nah, monggo nanti saudara mau pakai pendapat yang mana? Ya, cuma saya pernah mendengar itu dalam konteks istimbat hukum yang banyak yang dipakai adalah pendapat jumhur ulama, pendapat yang paling banyak ya yang menjadikan hadis itu sebagai pegangan atau sebagai dasar hukum dalam menetapkan suatu ketentuan. Ya, baik. Nah, masih menurut Imam Hambali, tidak sahnya kias ataupun analogi, perumpamaan ya ketika jual beli dengan uang muka ini dengan khiyarul majhul. Apa khiyar majhul? Ada hak pilih. Hak pilih karena adanya unsur kejahilian, kebodohan, ketidaktahuan. Karena ya nggak ada pilihan lain gitu. Ya, nggak ada pilihan lain gitu. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, maka syarat dibolehkannya adalah dibatasnya waktu untuk menunggu. Misalkan tadi saya katakan 1 minggu atau 3 hari saya beri kabar jadi atau tidaknya. Itu boleh kata Imam Hambali. Nah, kenapa? Ketika ada pembatasan waktu seperti itu, ya, maka analoginya ya karena tidak ada pilihan yang lain, yaitu tidak bisa dipakai. Kiasnya nggak bisa dipakai. Ya, sehingga hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut. Jadi simple sebenarnya. Nih ya, kalau saudara mau jual beli dengan uang muka, kasih waktu. Jangan kasih uang muka tapi nggak ngasih waktu nanti saya jadinya kapan, nah, tidak. Ya, tidak boleh. Sewa menyewa pun demikian. Saya juga pernah itu dulu. Ya, saya mau sewa tempat tinggal atau ngontrak dulu. Ya, untuk apa? Untuk weekend. Jadi untuk weekend saja. Kadang pengen cari ketenangan begitu. Ya, sama keluarga. Ingin ngontrak bulanan, ya, misalkan. Nah, sudah bayar DP ya, uang muka kita. Ya, sudah kita bayar uang muka senilai adalah gitu kan. Tapi kita mengatakan nanti kalau dalam waktu 1 minggu nggak jadi, ya monggo ya uang ini diambil saja buat yang punya kontrakan saja, gitu kan. Ternyata sama yang punya kontrakan dia nggak mau. Enggak, ini mau saya kembalikan karena saya tahu betul siapa jenengan gitu. Kenal karena udah kenal lama orangnya. Masa iya saya makan uang yang nggak jelas kata pemilik kontrakan. Tapi tetap kami nggak mau. Karena dalam waktu yang sama 1 minggu itu banyak yang mau pakai itu juga. Nah, jadi kan ada kompensasi di situ. Nah, itu yang saya katakan kalau mengambil pendapat Imam Hambali, it's okay, nggak masalah. Gitu kan? Tapi kalau pakai pendapat tadi, ya Imam Maliki, Hanafi, Imam Syafi'i itu enggak boleh itu. Nih, tapi ya sudah, atas dasar inilah saya mengambil salah satu pendapat yang enggak masalah jadinya, kan? Tidak jadi haram juga kan? Nah, kemudian jual beli dengan uang muka ya tidak dapat dikatakan jual beli yang mengandung unsur maisir, mengandung unsur perjudian. Karena apa? Tidak ada unsur spekulasi dan tidak ada untung-untungan. Karena pasti itu. Cuma tidak pastinya kan nanti jadi atau enggak. Masalah untung keuntungan tidak ada. Tidak ada gamblingnya. Maka dibolehkan. Apalagi ada batasan waktu untuk menunggu. Kan begitu. Nah, gitu ya. Maka dengan adanya pembatasan waktu inilah kemudian jual beli dengan cara sistem uang muka itu diperbolehkan menurut Imam Hambali.
Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang perlu didiskusikan dulu? Silahkan. Kita lanjutkan. Ya, Lanjut, Pak. Sudah wassalam semua ini ya. Sudah tutup kamera semua. Saya tidak tahu pada kemana ini orang ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, kemudian menurut ulama kontemporer, ya. Jadi kan tadi ada fatwa Salafi, ya. Saya katakan jumhur ulama, ada perbedaan pendapat. Nah, sekarang saya mencoba mengambil dari fatwa ataupun pendapat ulama kontemporer, ya, yang era kekinian, yaitu dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini banyak ini di internet juga banyak ini, ya. Ada itu websitenya itu Abdul Aziz bin Baz itu. Nah, tidak masalah uang muka itu ya dijadikan sebagai pendapatan, itu tidak masalah, itu boleh. Nah, kemudian fatwa ya dari Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiyah wal Ifta ataupun Darul Ifta gitu kan, apa lembaga fatwa gitu ya di kerajaan Saudi Arabia itu membolehkan uang muka itu boleh kok, gitu kan? Yang dengan syarat antara minhuma, ada kesepakatan antar penjual dan pembeli ataupun penyewa dan si pemberi sewaan. Ya, jadi belakangan ini nggak masalah, ya masalah penggunaan uang muka sebagai bagian daripada transaksi jual beli ataupun sewa menyewa ataupun ijarah itu diperbolehkan. Jadi monggo nanti saudara mau pakai yang mana, ya. Nah, pun sama, ya. Ini juga demikian, prinsipnya juga diperbolehkan. Nah, sekarang coba ada sebuah persoalan, ya. Ada persoalan seperti ini yang disebut dengan istilah al-iqalah. Al-iqalah. Nah, contohnya seperti ini. Fulan, ya, fulan, ada seseorang ataupun fulan membeli handphone di toko X gitu. Dibayar ya. Kemudian itu dibayar tunai, cash 100%. Dibayar 100%, kemudian dibawa pulang. Ya, sampai rumah, ternyata ada orang ataupun mungkin orang tuanya ataupun saudaranya yang memberikan HP yang sama yang dibeli oleh si fulan. Jadi fulan punya 2 HP gitu di situ. Ya, fulan punya 2 HP yang sama sebagaimana yang dia beli di toko. Nah, kemudian si fulan ini mengembalikan HP yang dibeli toko tersebut. Padahal HP-nya nggak ada masalah. Sudah dibayar tunai, gitu kan? Cash 100%, nggak ada masalah, nggak ada cacat, nggak ada khiyar, nggak ada yang lainnya. Semuanya sama, dikembalikan sama si fulan ini ke tokonya. Alasannya apa? Ternyata saya dibelikan. Boleh enggak yang seperti ini? Padahal hampir setiap transaksi yang kita ada notanya itu, ya, ada bill-nya itu, ya, itu ada klausula di bawah tulisan kecil. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Itu kan kesepakatan sepihak. Kesepakatan sepihak oleh penjual. Iya toh? Ini yang tidak dibenarkan. Membuat kesepakatan kok satu pihak. Iya toh? Namanya kesepakatan, sepakat itu adalah beberapa pihak. Tapi dalam konteks di sekitar kita sampai hari ini pun nota-nota gitu kadang ya, di bill ataupun tagihan itu, barang yang sudah dipesan, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau ya dikembalikan. Seharusnya ada catatan, ada tulisan tambahan. Kecuali ya terdapat ya kerusakan barang karena misalkan karena seller ya karena pengiriman ataupun yang lainnya yang itu menjadi kesepakatan para pihak. Tapi di sini kasusnya adalah dia beli HP
terus nggak ada masalah, dibayar tunai, nyampe rumah, dia dikasih HP yang sama. Terus dia dibalikin tuh HP-nya. Nah, upaya pengembalian HP itu, barang yang sudah dibeli itu disebut dengan istilah iqalah. Gitu kan? Jadi nggak ada alasan apapun, barangnya dikembalikan. Nah, persoalannya muncul, toko mau tidak menerima itu kan? Kadang nggak mau juga, bahkan hampir semuanya nggak mau, orang sudah dibeli kok dikembalikan. Nah, tidak ada alasan apapun bagi si fulan untuk membatalkan akad jual beli HP, selain karena alasannya yang sifatnya pribadi. Ya tadi pribadi itu alasannya apa? Saya sudah dikasih ternyata. Tapi Islam mengatur itu gitu. Islam mengatur sampai hal-hal yang seperti ini. Jual belinya sah, tidak ada masalah, tapi ada masalah pribadi. Dan Islam mengatur, dan itulah yang disebut dengan iqalah, yaitu mengembalikan barang yang sudah dibeli tanpa alasan apapun, entah itu kerusakan, entah itu karena penipuan. Jadi nggak ada dasar, hanya murni alasan pribadi tadi. Nah, Islam mengatur yang disebut dengan istilah iqalah, ya. Nah, di sini dikatakan makna iqalah artinya adalah menghilangkan secara bahasa, lughatan, ya. Artinya adalah menghilangkan. Sedangkan secara istilah artinya membatalkan akad. Tuh. Akad kok bisa dibatalkan di akhir, di tengah ataupun di akhir, itu tidak boleh sebenarnya. Namanya akad itu disepakati di awal. Gitu ya. Kesepakatan itu di awal, bukan di tengah ataupun di akhir. Hanya saja biasa dalam sebuah perjanjian, ini beda lagi konteksnya, bukan jual tapi perjanjian, ya. Dalam konteks jual beli atau perjanjian, surat perjanjian, biasanya di akhir ada klausula yang menyebutkan jika ada hal-hal yang belum disepakati dalam kesepakatan ini, maka akan dibicarakan secara di kemudian hari secara musyawarah mufakat. Nanti ada klausula tambahan. Jika ya terjadi masalah antara kedua belah pihak, ya maka akan diselesaikan secara kekeluargaan ataupun musyawarah mufakat. Dan jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka akan dilakukan, ya dilaksanakan secara hukum di meja pengadilan. Biasanya ada klausula seperti itu. Nah, cuma dalam konteks iqalah ini ya, ini adalah membatalkan akad. Ya, dengan apa? Dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Nah, ini nanti kembalinya ke penjual ini. Islam pun sudah mengatur itu. Tadi sudah saya sebutkan dasar hukumnya. Nah, di sini dikatakan makna iqalah yaitu di luar hak khiyar atau memilih, ya. Penjual tidak punya kewajiban untuk menerimanya. Nah, tadi saya katakan ini kembali ke penjual. Jadi iqalah itu ini kembali ke penjual. Ya kan? Tidak wajib menerima, tidak wajib menolak. Gitu kan? Tapi Islam mengatur terkait dengan masalah kebaikan. Gitu kan? Dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk perbuatan baik kepada sesama. Cuma jarang penjual yang seperti itu. Walaupun Islam juga mengajarkan, ya, barang yang sudah dibeli, ya, tanpa ada kerusakan, cacat ataupun yang lainnya, mati lampunya ya, harus pakai tethering ini ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan masih tersambung ya. Sebentar. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, baik ya. Tadi sempat padam ya. Oke. Nah, kembali ke masalah
iqalah ya. Jadi ini kembali ke penjualnya. Ini ya. Kembali ke penjualnya, yang jelas penjual ini tidak ada kewajiban untuk menerima atau menolak. Ini hanya masalah berbuat baik kepada sesama manusia saja. Nah, di sini dikatakan ya terkait dengan hukum iqalah ya. Ada sebuah hadis ya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini dikatakan ya haddatsana Yahya bin Ma'in ya haddatsana Hafsun ya. Ini siapa yang baru masuk ini? Ya. Al-A'mashi ya an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman aqalahullah ya man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim dalam konteks jual beli gitu ya, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat nanti. Jadi ini murni ya, Islam mengatur masalah transaksi ya yang kemudian ada proses pengembalian barang ya dari pembeli kepada penjual tanpa syarat. Dan ini dicatat sebagai perbuatan baik ya, dan akan mendapatkan ganjaran yaitu diampuni kesalahan-kesalahannya di hari kiamat nanti. Ya, jadi ya beginilah Islam mengatur hal-hal yang sifatnya demikian juga diatur. Ya. Menghargai pembeli, mungkin ada alasan yang lebih yang lebih mungkin ternyata setelah beli ya uangnya lebih bermanfaat untuk yang lain, ya sudah enggak apa-apa. Kadang juga ada yang seperti itu. Tapi kadang ada juga yang boro-boro bisa dikembalikan, orang notanya sudah mengatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Gitu ya. Ya, saya kira ini ya untuk pertemuan hari ini. Oh, mati lagi. Ada yang perlu didiskusikan? Mohon maaf Pak, kalau yang belum absensi gimana ya Pak? Ya, apa? Gimana Mas? Mas Umar, gimana? Yang belum absensi. Ya memang belum saya kirimkan presensinya, baru saya kirimkan itu linknya. Oh, baik Pak. Ya, silakan saudara lihat ya di kolom chat ya. Hari ini pertemuan yang ke-8. Ya, saudara isi seperti biasa ya. Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan nanti saudara pelajari kembali. Saudara banyak membaca dari berbagai macam referensi yang ada dan sesuai dengan topik pembahasan. Ya, dan mari kita cukupkan pertemuan hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah fi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Zoom-nya.